Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi dalam seri metodologi penelitian kualitatif. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana teknik pengumpulan data di dalam pendekatan atau metodologi penelitian kualitatif. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana atau apa saja pendekatan-pendekatan yang ada di dalam penelitian kualitatif, diantaranya ada studi kasus, sudah kita diskusikan. Kemudian ada fenomenologi, ada grounded theory dan etnografi, bahwa di tiap-tiap pendekatan itu pasti memiliki model gitu ya, model pengumpulan datanya masing-masing. Tetapi secara keseluruhan, secara umum gitu ya, ada setidaknya beberapa metode yang digunakan di dalam pendekatan metodologi penelitian kualitatif. Kita akan lihat. Yang pertama teman-teman yang perlu kita cek adalah apa saja jenis dan sumber data di dalam penelitian kualitatif. Kalau kita mengingat di beberapa pertemuan yang lalu kita sempat diskusikan gitu ya, bahwa sumber data utama di dalam penelitian kualitatif itu berupa kata-kata dan tindakan. Gitu ya. Jadi sumber utama di dalam penelitian kualitatif itu berupa kata-kata dan tindakan. Kata-kata itu tentu saja dihasilkan nanti dari wawancara, gitu ya, baik wawancara, focus group discussion dan seterusnya, diskusi dan seterusnya. Tetapi tindakan itu kemudian dihasilkan dari model metode pengambilan data berupa observasi. Dua hal ini, wawancara dan observasi, akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Tetapi teman-teman sekalian, sumber data yang lain di dalam metodologi penelitian kualitatif itu biasanya juga sering digunakan berupa dokumen gitu ya, kemudian data tertulis, kemudian foto, kemudian juga data-data yang berupa angka-angka statistik, maupun kemudian juga catatan-catatan harian gitu ya. Nah, maka ada di dalam proses metode pengumpulan data atau pengambilan data itu setidaknya ada beberapa. Yang pertama, pengamat yang tak diketahui, jadi pengamatan yang non partisipatif atau pengamat yang tidak diketahui, itu tentu saja kepekaan yang harus kita kembangkan adalah kepekaan untuk mengobservasi. Dalam hal ini tentu saja melihat dan mendengar. Kemudian wawancara mendalam, keahlian yang harus dikembangkan tentu saja adalah keahlian bertanya dan mendengarkan. Sementara metode observasi partisipatif atau berperan serta, keahlian diri yang kemudian harus dikembangkan tentu saja adalah melihat, mendengar, dan bertanya. Nah, kegiatan biasa namun kemudian ini sering kita lakukan sesungguhnya. Mendengar, melihat, dan bertanya ini adalah kegiatan-kegiatan yang sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kita tidak sadar bagaimana prosesnya. Kita tidak sadar, kita tidak melakukannya dengan terarah gitu ya. Kemudian tentu saja kegiatan-kegiatan ini gitu ya, itu juga harus senantiasa bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Apa informasi yang dibutuhkan itu? Tentu saja adalah informasi-informasi yang berguna bagi kita untuk menjawab pertanyaan penelitian. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian apa saja kata-kata dan tindakan itu? Kita lihat. Nah, kata-kata dan tindakan itu kemudian dicatat melalui catatan-catatan tertulis atau melalui satu rekaman gitu ya, audio maupun video gitu ya, yang kemudian digunakan selain itu adalah dalam bentuk foto maupun film. Kemudian pengambilan data ini tentu saja dilakukan dengan sadar dan terarah untuk mencapai tujuan. Kemudian kata-kata dan tindakan yang dijaring dipilih sesuai dengan sesuatu yang atau data-data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita tadi, terutama dengan memanfaatkan kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi dan eksklusi ini adalah pemilahan mana data-data yang relevan untuk menjawab pertanyaan kita,
dan mana data-data yang kemudian tidak relevan, artinya tidak digunakan untuk menganalisis. Nah, strategi ataupun teknik untuk menjaring informasi ini kemudian diperlukan. Nanti kita akan lihat bagaimana strateginya. Kemudian ada data tertulis, teman-teman sekalian. Ini bisa jadi buku, disertasi, tesis, atau penelitian-penelitian sebelumnya. Ini bisa menjadi data penting juga bagi kita. Kemudian juga majalah-majalah ilmiah, jurnal-jurnal hasil penelitian ini juga menjadi penting. Riwayat tokoh juga justru menjadi bagian penting bagi kita untuk kemudian mengidentifikasi dan mengenali subjek secara langsung. Kemudian dokumen-dokumen pribadi, baik itu berupa surat, gitu ya, surat ke misalnya ke pacar, kalau subjek kita itu yang bersangkutan itu tentu sering berkirim surat misalnya, kemudian catatan harian atau buku harian, kemudian anggaran-anggaran pribadi, cerita, pepatah lagu dan seterusnya, ini menjadi penting kalau kita ingin melihat dinamika psikologis dari subjek. Kemudian dokumen resmi ini seperti laporan rapat, gitu ya, buletin, kemudian buku peraturan, SOP, tata tertib dan sebagainya, ini menjadi penting kalau kita meneliti di dalam lingkup organisasi. Oke, teman-teman sekalian, selain yang berupa kata-kata dan tindakan, ada dokumen tertulis. Yang ketiga, jenis data di dalam penelitian kualitatif itu juga ada foto. Jadi ada dua kategori foto yang bisa kita pakai, misalnya foto yang dihasilkan oleh orang gitu ya, atau foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Artinya subjek itu memiliki foto atau kita difotokan oleh orang lain, itu bisa menjadi bagian dari data penelitian. Nah, yang bisa didapat dari foto tentu saja foto yang kita miliki, data yang kita miliki berupa foto itu bisa menceritakan tentang latar belakang dari subjek yang sedang kita teliti atau informan yang sedang kita teliti. Kemudian perjalanan sejarah gitu ya, karena tentu misalnya kalau subjek kita memiliki foto dari kecil sampai hari ini gitu ya, itu tentu saja menjadi bagian penting untuk kita analisis. Kemudian gambaran tentang distribusi penduduk, kondisi geografis dan seterusnya itu menjadi penting. Kemudian bagaimana subjek memahami dunianya. Jadi misalnya foto yang bersangkutan di masa 10 atau 20 tahun yang lalu misalnya, kita masih bisa minta untuk dia bercerita tentang foto itu. Itu untuk memahami dunia subjek seperti apa. Kemudian juga peristiwa-peristiwa bersejarah seperti ritual, kemudian kultural, sosial, perkawinan dan seterusnya itu menjadi penting. Nah, pengambilan foto sudah tentu harus diketahui subjek. Kemudian subjek juga tidak keberatan, karena itu sebelum kita mengambil data kita perlu inform consent gitu ya, surat persetujuan dari subjek bahwa yang bersangkutan itu bersedia dan berkenan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga foto itu menampilkan sesuatu yang detail. Yang keempat bisa berupa data statistik. Ini untuk membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian gitu ya. Data-data statistik menjadi penting. Kemudian membantu memahami komposisi penduduk, usia, seks, agama, pencarian dan sebagainya. Ini untuk berguna bagi kita nanti ketika kita melaporkan hasil penelitian, terutama di orientasi gancah. Nah, data-data statistik ini generalisasi sehingga dapat mengurangi makna subjek secara perorangan dan kehidupan yang lebih unik. Kita lihat teman-teman sekalian, di dalam penelitian kualitatif, maka manusia atau kita sebagai peneliti itu menjadi instrumen kunci atau instrumen utama. Karena apa? Karena ia menjadi segalanya di dalam keseluruhan proses penelitian. Nah, ciri umum manusia sebagai instrumen kunci di dalam penelitian kualitatif itu tentu saja kita harus mengembangkan model responsif. Kita peka terhadap data yang dibutuhkan dan peka terhadap subjek yang menjadi atau orang yang menjadi subjek dari penelitian kita. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri. Peneliti kualitatif itu harus dapat menyesuaikan diri baik di dalam lingkungan sosial subjek atau suasana hati subjek. Kemudian menekankan keutuhan, maka penelitian kualitatif itu harus
cara ngambilnya data itu kayak kita makan bubur panas itu ya. Kita ambil dari pinggir-pinggir dulu, tidak boleh kemudian dijujuk di tengah. Sehingga subjek kemudian ketika proses wawancara itu menjadi lebih nyaman. Kemudian mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, keingintahuan kita tentang subjek itu harus diperluas betul. Kemudian proses data secepatnya, karena data kualitatif yang berupa kata-kata dan tindakan itu banyak ketika ditranskrip begitu ya, diubah menjadi catatan, maka kita tidak perlu menunggu semua data terkumpul, tetapi berapapun data yang masuk itu sudah bisa kita lakukan analisis. Kemudian memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan temuan. Jadi pertemuan-pertemuan dengan subjek itu bisa kita gunakan untuk mengklarifikasi data-data yang kita peroleh sebelumnya. Kemudian memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim. Yang tidak lazim artinya sesuatu yang unik dari subjek, itulah yang kemudian akan kita gali secara terus-menerus. Oke. Yang pertama, kita akan cermati apa itu metode pengumpulan data berupa observasi atau wawancara. Kenapa kita harus menggunakan metode observasi? Yang pertama tentu saja pengamatan itu didasarkan pada pengalaman langsung dari subjek yang menjadi sumber dari atau sumber utama dari data yang kita butuhkan. Jadi pengamatan didasarkan pada pengalaman langsung. Yang kedua, itu memungkinkan kita, observasi itu memungkinkan kita untuk melihat, mengamati, mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya terkait dengan subjek dalam setting sosialnya. Yang ketiga, itu memungkinkan peneliti untuk mencatat gitu ya, peristiwa di dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisionalnya. Jadi kita mencatat perilaku sehari-harinya subjek sesuai dengan pengetahuan kita terkait dengan teori-teorinya tadi. Kemudian yang keempat itu menghindari bias wawancara. Jadi observasi itu digunakan juga untuk menghindari bias wawancara. Di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sempat kita singgung, misalnya ketika wawancara gitu ya, subjek kita mengatakan yang baik-baik saja misalnya. Tapi kemudian ketika kita melihat perilaku sehari-harinya, itu akan mengkonfirmasi apakah yang dikatakan subjek itu benar atau tidak misalnya. Sehingga bias wawancara terhindar ketika kita mengkombinasikan dengan observasi. Kemudian memungkinkan peneliti memahami situasi sesuatu yang rumit. Kata-kata itu kan kadang-kadang membuat kita lebih rumit gitu ya, tapi kalau kita melihat sendiri faktanya itu menjadi lebih sederhana. Kemudian teknik lain yang tidak memungkinkan dilakukan. Jadi wawancara dengan bayi itu kan nggak bisa kita lakukan, maka observasi itu bisa kita lakukan terhadap perilaku atau tingkah lakunya bayi misalnya. Karena apa? Karena bayi yang nggak bisa kita wawancarai gitu ya. Nah teman-teman sekalian, pengamatan dan derajat observasi itu dibedakan menjadi dua. Tadi sudah sempat kita singgung, pengamatan partisipatif dan pengamatan non-partisipatif atau pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Kemudian juga ada pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Ini menjadi derajat peran observasi itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian peran kita sebagai peneliti di dalam metode observasi? Yang pertama tadi sempat kita singgung berperan serta secara lengkap, artinya anggota penuh, kita menjadi anggota penuh di dalam sebuah kelompok yang sedang kita teliti. Yang kedua berperan serta sebagai pengamat, jadi kita berpura-pura gitu ya, melebur, berpura-pura tetapi tidak melebur secara utuh. Kita bukan anggota alami dari masyarakat atau orang yang sedang kita teliti. Yang ketiga, pengamat sebagai pemeran serta, artinya pengamatan terbuka, dan ini tidak diketahui oleh yang diamati. Jadi orang yang sedang kita amati itu tidak tahu kalau kita sedang mengamati. Kemudian pengamatan penuh, ini subjek sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang diobservasi. Lalu
dalam metode pengumpulan data observasi apa saja yang kemudian perlu diamati, perlu diobservasi. Tentu tidak mungkin mengamati segala sesuatu gitu ya, tergantung dengan lensa dari atau frame yang kita miliki. Maka mengarahkan perhatian pada kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan yang benar-benar berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi tidak harus seluruh kegiatan dan perilaku subjek itu kita amati, tetapi kita menentukan misalnya mana bagian-bagian yang berguna di dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, yang perlu menjadi catatan bagi kita, teman-teman sekalian, adalah kepekaan pengamat itu akan memudar sesudah masa-masa permulaan pengamatan. Kita itu cenderung kemudian tidak peka lagi begitu yang kita amati itu sudah akrab dengan kita, gitu ya. Maka peneliti itu harus memunculkan kepekaan meskipun orang yang kita teliti itu adalah orang yang sudah kenal akrab dengan diri kita, ya. Oke. Pengamatan dan pencarian data, observasi dan pencarian data, ada beberapa hal penting, teman-teman bisa simak sendiri ini gitu ya. Jadi beberapa hal penting itu salah satunya tentu membuat catatan lapangan. Begitu kita mengamati, mendapatkan pengamatan gitu ya, mengobservasi, kita harus membuat catatan lapangannya. Kemudian buku harian pengamatan lapangan. Jika kita meneliti dalam rentang waktu tertentu, misalnya kita harus membuat buku harian itu. Sehingga di dalam buku harian itu kita mendokumentasikan apapun yang kita amati dari subjek yang sedang kita teliti. Kemudian catat tentang satuan-satuan tematisnya. Jadi dari catatan lapangan itu menunjukkan tema-tema tentang apa. Kemudian catatan secara kronologis juga menjadi penting, perlu kita lakukan. Kemudian peta konteksnya juga harus kita cermati di sana. Kemudian sesiometriknya juga harus kita lihat, panelnya, balikan melalui kuesionernya juga harus kita lihat, termasuk daftar cek dari list yang kita butuhkan ketika kita sedang melakukan pengamatan atau observasi. Kelemahannya apa, teman-teman? Kelemahannya observasi ini terbatas dalam hal mengamati karena peran dan kedudukannya, dan kita tidak bisa 1x24 jam mengamati subjek kita. Itu tentu saja menjadi keterbatasan. Kemudian ketika kita melakukan observasi partisipatif, kita sulit untuk memisahkan diri kita dengan konteks sosial. Ini tadi yang ini biasnya observasi, salah satunya di sini. Kemudian memakan waktu dalam analisis gitu ya, karena kita harus mencatat peristiwa-peristiwa yang kita temui. Kemudian cenderung menciptakan bias pengamatan. Kemudian jika pengamatan pasif atau pengamat pasif, jika peneliti pasif tidak efektif menjaring data. Jika aktif itu bisa mempengaruhi subjek. Jadi ini kelemahannya. Kalau kita pasif saja itu kita tidak akan cukup memperoleh data secara baik. Tapi kalau kita aktif gitu ya, mengamati secara aktif, ini akan berpengaruh terhadap subjek, sehingga peneliti harusnya bertindak wajar, manusiawi, dan tidak over action gitu ya. Ini gambaran umum, gambaran singkat gitu ya terkait dengan metode pengumpulan data berupa observasi. Kita beralih ke wawancara, teman-teman sekalian. Wawancara itu adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud tertentu itu apa? Maksud tertentu tentu saja adalah dengan maksud untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Tentu ini dilakukan oleh dua orang, gitu ya. Dua orang, ada pewawancaranya, kita sebagai peneliti atau disebut sebagai interviewer, dan ada orang yang diwawancarai atau interviewee, gitu ya. Tapi beberapa kadang-kadang kita muncul ya, kita mengenal juga istilah wawancara imajiner misalnya. Ini tentu tidak boleh kita lakukan di dalam pendekatan ilmiah semacam ini. Nah, tujuan apa dari wawancara? Pertama tentu saja adalah mengkonstruksi orang, mengkonstruksi kejadian,
kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, dan lain sebagainya. Jadi wawancara itu digunakan untuk mengkonstruksi orang, kejadian, peristiwa, dan sebagainya, yang kemudian hasil konstruksi itu akan kita masukkan di dalam kerangka analisis. Yang kedua, merekonstruksi, proyeksi, verifikasi, mengubah, bahkan memperluas informasi dari orang lain dalam hal untuk pengecekan. Ini yang kita sebut kemarin dengan model triangulasi. Nah, wawancara tentu saja dalam konteks kualitatif kita akan membutuhkan wawancara yang mendalam atau in-depth interview. Wawancara mendalam ini tentu saja sebagai sebuah teknik wawancara antara seorang peneliti dengan seseorang informan atau subjek, di mana di dalamnya terjadi hubungan yang akrab, penggalian yang dalam, dan biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Ya atau tidak, benar atau salah, itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Teknik yang digunakan pertama tentu saja masalah rumit dan informan berpengetahuan. Informan berpengetahuan ini tentu saja misalnya adalah kalau yang kita wawancarai adalah orang-orang yang secara pendidikan lebih tinggi misalnya dari kita gitu ya. Kemudian masalah sensitif dan butuh pendekatan yang lebih akrab. Misalnya kalau kita meneliti tentang fenomena pulung gantung gitu ya, tentu itu pendekatannya harus lebih akrab karena isunya lebih sensitif. Kemudian responden yang secara geografis terpencar, karena jarak yang kita butuhkan itu jauh, maka kita membutuhkan wawancara mendalam agar kemudian kita tidak kembali lagi melakukan wawancara terlalu banyak misalnya, karena tadi keterbatasan jarak misalnya. Kemudian tekanan pada kelompok sebaya ini juga membutuhkan in-depth gitu ya, wawancara yang lebih mendalam. Beberapa kelemahannya teman-teman sekalian, tentu saja pelaksanaannya dilakukan di berbagai tempat. Kita tinggal menyepakati saja dengan subjek apakah akan di tempat subjek atau di tempat tertentu. Itu bisa kita lakukan di berbagai tempat. Kemudian kesenjangan pengetahuan antara informan dengan peneliti. Kadang-kadang kalau kita bertanya kepada subjek itu kadang-kadang subjek menjawab sesuatu yang singkat-singkat misalnya. Jadi misalnya kita bertanya panjang kemudian jawabannya pendek. Atau sebaliknya ketika kita bertanya pendek misalnya subjek kemudian memberi keterangan yang ngalor ngidul, panjang lebar ke sana kemari yang bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan informasi kita misalnya. Kemudian observasi dan umpan baliknya terbatas, ini kadang-kadang kelemahannya. Kemudian peneliti terhambat dalam menerima info secara cepat gitu ya, informasi secara benar dan penilaian info secara kritis serta bertindak segera terhadap informasi yang didapat untuk mengatur proses wawancara. Ini perilaku kuncinya. Ini kelemahan dari wawancara. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan saat wawancara, saat pelaksanaannya tentu saja. Yang pertama tentu pelaksanaan dapat dilakukan di berbagai tempat. Ini fleksibel sesuai dengan janji kita, gitu ya, kesepakatan kita dengan subjek. Kemudian kenali informan secara pribadi atau subjek itu secara pribadi, kenali subjek secara pribadi. Kemudian perkenalkan diri. Kemudian teman-teman perlu menyatakan tujuan dari wawancara itu untuk apa, dan kita akan meminta subjek untuk mengisi informed consent. Tentu saja kita sertai dengan penjelasan bahwa data yang akan kita gunakan itu sifatnya rahasia, gitu ya, hanya untuk penelitian. Kemudian bersifat interaktif dan sensitif terhadap bahasa dan konsep informan, serta fleksibel terhadap agenda-agenda. Kemudian masuk dalam topik secara mendalam, menelaahnya sejauh mungkin informasinya dan menguak informasi yang baru. Jadi kita jangan puas dengan informasi yang diberikan subjek, kita perlu dalami lagi. Kemudian memulai dengan pertanyaan yang mudah dijawab. Ini penting gitu ya, agar
Subjek tidak berpikir dulu kalau kemudian pertanyaan sulit. Kemudian memberikan batasan-batasan jawaban secara tidak langsung, kemudian membuat daftar pertanyaan inti sebagai batasan. Kita perlu membuat panduan pertanyaan terbukanya, kemudian membuat konsensus jika terjadi hal khusus, misalnya janjian untuk wawancara kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian strategi yang bisa dipakai tentu saja adalah mengetahui tujuan wawancara yang akan Anda gunakan itu untuk apa. Tentu saja untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda, gitu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi pertanyaannya juga harus tepat. Cara kita bertanya pun harus dilatih, gitu ya. Kemudian memberikan umpan balik secara lisan atau nonverbal secara tepat. Ini bagian dari pola komunikasi ketika kita wawancara. Kemudian teman-teman sekalian, apa yang perlu kita lakukan tentu saja adalah dengan merekam wawancara. Catatan yang ditulis peneliti langsung saat wawancara, artinya teman-teman perlu menulis langsung kata per kata yang disampaikan oleh subjek, tetapi itu bisa dilakukan dengan rekaman video atau audio. Biasanya ini yang sering dipakai, gitu ya. Jadi direkam dulu baru kemudian diverbatim. Nah, hasil catatan itulah yang kemudian berupa transkrip hasil wawancara. Jadi wawancara yang kita lakukan baik direkam dengan audio maupun video itu kemudian ditranskrip. Hasil transkrip itulah output dari wawancara kita. Saya kira itu teman-teman sekalian, dua metode awal yang kita kenalkan terkait dengan metode pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif. Kita sudah singgung tentang observasi dan wawancara. Dua metode yang saya kira teman-teman sudah dapatkan di mata kuliah AOW, gitu ya. AOW sudah mendalami ini saya kira, sehingga di bagian ini saya hanya mengingatkan kembali ke teman-teman. Di pertemuan yang lain nanti kita akan singgung terkait dengan bagaimana FGD dan pendekatan atau metode pengambilan data lainnya. Itu teman-teman, jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan. Terima kasih, selamat mempelajari, mencermati lagi. Kita ketemu di pertemuan berikutnya, dan salam.